Beliau tahu siapa pelakunya pembunuhan Vina. Bahkan beliau tahu di mana tempat tinggalnya si Egy. Beliau juga tahu kalau Egy sudah menikah dan mempunyai anak. Anaknya cewek. Dia juga tahu kalau si Egy enggak tinggal di wilayah Pulau Jawa. Salam sehat Bapak Polisi. Ayolah bantu sebagai paranormal Indonesia. Beb, kemana semua paranormal Indonesia? Beb, kenapa kasusnya muter-muter? Beb, kenapa ya bikin puyeng? Oke, saya jawab satu-satu ya. Yang kita lawan ini bukan orang sembarangan. Wahai para netizen-netizen yang positif di Indonesia, yang kita lawan ini bukan orang sembarangan. Ya, 3-4 orang ini bukan orang sembarangan ini yang dilawan ini. Nah, itu bukan orang sembarangan. Kalau yang ditangkap yang 8 itu kerucu-kerucu. Mohon maaf, kroco-kroco itu. Yang ditangkap ya, yang diponis 8 tahun penjara dan bla 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 bla. Seperti itu simple. Itu enggak apa namanya? Itu gampang gitu. Nah, yang 3-4 orang ini yang sulit untuk dipecahin ini. Kenapa? Karena dampaknya apa apabila ketahuan kasus ini? Itu yang pertama, bisa jabatan menjadi taruhan. Itu yang pertama, ya. Bisa jabatan jadi taruhan, ya. Yang kedua, otomatis rakyat Indonesia tidak akan percaya lagi dengan namanya institusi hukum di Indonesia. Semakin tidak percaya. Semakin tidak percaya. Gitu, semakin tidak percaya. Nah, yang kedua, kita tahu bagaimana udah busuk-busuknya para pejabat yang pokoknya kayak gini lah. Intinya lo punya jabatan, lo punya uang, lo punya kuasa gitu. Nah, itu gitu. Nah, terus kalau pandangan saya yang dilawan ini banyak sebenarnya orang-orang netizen yang mungkin memiliki memiliki mungkin prediksi sendiri-sendiri yang ingin mengungkapkan pembicaranya ke publik. Tapi mereka tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Gitu. Kenapa tidak mampu? Tidak mampunya yaitu tadi, yang dilawan ini bukan orang kroco-kroco. Sedikit-sedikit main lapor. Terus juga hukum di negara ini, giliran yang ngelapor itu berduit cepat ketangkapnya gitu loh. Nah, giliran yang ngelapor ini orang miskin, orang yang nggak punya, jangankan entahlah diproses aja nggak kayaknya. Nah, kayak itu. Nah, jadi ini yang jadi permasalahan. Jadi yang cuman dapat menyelesaikan masalah ini, ayo netizen Indonesia, bersatu kita, ya. Bersatu kita lawan. Bantu Bang Hotman Paris. Bantu Bang Hotman Paris dan juga teman-temannya. Bantu. Dukung mereka, sorong mereka agar bisa menyelesaikan kasus ini. Saya yakin kok. Mbak siapa itu pengacaranya yang cewek itu, ya, yang ada punya tahi lalat di bibir juga. Nah, bantu beliau, sorong, doakan beliau. Ini waktunya kita berperang ya di sosmed kalau saya bilang ya, seperti itu. Di sini banyak banget ini. Jadi saya bilang, andainya kalau terkuak kasus-kasus beliau V ini, maka lihat aja nanti bakalan banyak ini, ya. Tapi simpel lah saya beritahu, kasus ini tidak jauh beda dengan kasus yang pernah terjadi viral di Indonesia tapi kejadiannya di Thailand. Siapa? Tangmo. Tahu kasus Tangmo? Tahu kasus Tangmo? Nah, Tangmo itu sama, dia mau berdamai. Karena apa? Karena diimingin uang keluarganya. Nah, bedanya di situ doang. Nah, yang di sini kita boleh lihat keluarga beliau itu sangat tertekan. Kalau mana ini orang psikolog, ayo
boleh kita yuk. Saya juga bukan ahli psikolog, tapi ya mungkin sedikit kutil-kutil saya ada sedikit lah gitu. Kita boleh lihat itu keluarga-keluarga beliau, keluarga korban itu, khususnya keluarga Vina, itu sangat tertekan wajahnya dimanapun dia dipanggil di stasiun TV, podcast dan lain sebagainya. Lihat wajah dia sangat tertekan. Kenapa? Takut banget. Berarti selama ini ada ancaman. Belum lagi masukan yang ada konon sebelum film diputar sebelum film itu diputar, ada yang datang ke rumah menjumpai kakak dari Vina, keluarga Vina gitu. Jadi ini sebenarnya, jadi saya bilang, Anda punya uang, Anda punya jabatan, Anda punya kuasa. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, jadi saran saya di sini, mari kita bersatu, tuntaskan itu sampai selesai. Saya membantu dengan apa yang saya mampu, apa yang saya bisa. Nah, terus bakalan saya kerjakan. Terus saya yang tanya, Beb, paranormal Indonesia kemana semua? Paranormal Indonesia takut pengecut. Kenapa? Mereka tidak mau menangani membantu kasus-kasus yang seperti ini. Kenapa? Satu, nggak ada duitnya. Yang kedua, mereka takut ditangkap, takut bermasalah. Lah kalau tabib ya silahkan tangkap saya, nggak ada masalah. Saya beraspirasi bahwasannya di jalan yang benar gitu loh. Dengan mampunya saya sebagai warga Indonesia, dan saya menganggap bahwa ini adalah kezoliman. Dan dalam Islam itu zolim itu harus dilawan, apapun ceritanya. Begitu. Jadi jangan tanya paranormal Indonesia kenapa ndak mau berkumpul menyatu, Bib. Karena takut ditangkap. Jawabannya itu aja, takut ditangkap. Mereka salah ngomong, takut viral, takut ditangkap. Maka mereka nggak berani. Sebenarnya mereka ada kemampuan, hanya saja nggak berani. Apalagi paranormal, peramal yang ada di TikTok. Ya fokus cari duit aja lah, jual jimat, cari koin, cari gift, ramal, terawang itu. Karena kenapa? Karena mereka itu nggak ada keberanian. Yang di pikiran mereka hanya duit, bukan kemanusiaan. Ini kan kasus kemanusiaan ini. Di situ hati kita diketuk. Disitulah kita ini peran kita sebagai manusia ini. Bagaimana? Gitu loh. Nah, itu. Terus tadi ada lagi yang bertanya di video sebelum ini, kenapa muter-muter, Beb? Saya percaya, saya yakin, andai pun nanti terkuak kasus ini, hasilnya tidak akan mungkin sepuas apa yang kita pikirkan. Percaya. Karena pasti tetap ada yang ditutupin, tidak mungkin bersih. Kenapa? Kalau bersih, banyak itu pejabat-pejabat itu yang kena tuh. Pejabat-pejabatnya siapa? Ya keluarga-keluarga si tersangka, seperti itu, gitu. Jadi ada yang keluar bahwasanya anak saya masih segini. Anak yang mana dulu? Anak yang mana? Anaknya kan bukan cuma satu, gitu loh. Gitu. Jadi ayo buat para netizen Indonesia, ingat, kalau kalian mengharapkan keadilan dari orang lain sedangkan orang itu tidak bisa memberikan keadilan, maka jadilah diri kalian menjadi seorang pengadil yang baik, yang lurus. Nggak bisa kalian bantu doa, kalian bantu viralin. Nggak bisa bantu viralin, cari informasi. Nggak bisa cari informasi, bantu doa. Banyak jalan untuk ini, ladang ibadah ini. Ladang ibadah. Ya, barang siapa yang nanti di sini bisa mendoakan, mengkuak kasus ini, ingat, ada malaikat yang mencatat kebaikan kalian, informasi-informasi yang baik dari kalian. Percaya itu. Ya, ini kasus ini bukan main-main ini. Ini yang 3 atau 4 orang ini kasusnya ini bukan kroco-kroconya dia dihukum 8 tahun yang lalu gitu. Tapi ini yang belum dihukum. Jadi bukan sembarangan. Jadi intinya tetap waspada, cari informasi. Ayo gunakan jari kalian untuk hal-hal positif. Ini ladang kita bantu beliau. Ini ladang amal ibadah. Kapan lagi kita cari hal yang bagus ini? Ini waktunya nih. Nah, jadi harus kita tetap bantu. Lihat keluarga beliau begitu sedih wajahnya, rautnya, auranya begitu. Aduh, kasihan banget. Oke, itu saja. Tetap semangat netizen dan Bang Horman Paris, sehat selalu. Assalamualaikum. Polisi buru Andi dan Dani DPO kasus Vina yakin akan segera tuntas.
Polisi telah mengungkap Peggy Setiawan alias Peron, seorang DPO kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan pacarnya Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Setelah Peggy, penyidik menargetkan pencarian 2 bulan lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Masih kami lakukan pendalaman termasuk terkait 2 orang yang sudah kami DPO-kan. Nanti kalau ada informasi perkembangannya kami sampaikan, kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas dikutip Detik Jabar. Peggy diketahui ditangkap di wilayah Bandung Selasa 21 Mei lalu. Jules pun memastikan proses pengungkapan kasus ini akan dilakukan secara transparan. Kami yakin kasus ini akan selesai secepatnya, dan kami pastikan penyelidikannya akan dilakukan dengan transparan supaya menjadi terang benderang tuntasnya. Sebagaimana diketahui, Polda Jabar telah merilis ciri-ciri 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ketiga DPO tersebut adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron yang kini sudah diamankan kepolisian. Kini ada 2 DPO yang masih diburu Polda Jabar, yaitu Andi dan Dani. Andi saat ini diperkirakan berumur 31 tahun. Ia memiliki tinggi badan 165 cm, berbadan kecil dan rambut lurus dengan kulit hitam.